Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Lewang Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di video kali ini Pemuda Bertani akan menjawab pertanyaan dari sahabat muda bertani yang menanyakan bagus mana antara pupuk KCL, ZK dan KNO3 untuk tanaman kita. Kita akan kupas tuntas di sini mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat muda bertani. Dukung terus channel muda bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Unsur kalium merupakan salah satu anggota tetap trio makro, yaitu NPK. Dikategorikan makro karena pupuk kalium ini dibutuhkan tumbuhan atau tanaman kita dalam jumlah banyak pada setiap fase pertumbuhan, khususnya pada fase generatif, yaitu pembungaan maupun pembuahan. Pupuk yang mengandung kalium yang kita ketahui atau video sebelumnya sudah kita kupas, yaitu ZK, KCL, dan KNO3. Dari ketiga jenis pupuk antara ZK, KCL, dan KNO3, bisa kita lihat dari namanya, hanya pupuk ZK dan KNO3 saja yang tidak terdapat huruf CL, yang menandakan bahwa kedua pupuk tersebut, yaitu ZK dan KNO3, tidak mengandung klorida. Yang kita ketahui, klorida ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman, tetapi ada juga tanaman yang sensitif terhadap unsur klorida. Contohnya, tanaman durian, kentang, cabai, stroberi, tembakau, maupun bawang merah. Ini membutuhkan unsur klor, tetapi tidak bisa berlebihan. Contohnya ini pada tanaman tembakau, pemberian klor yang berlebihan akan mengurangi daya bakar pada daunnya. Unsur kalium ini sangat dibutuhkan oleh tanaman dan apa saja manfaatnya? Ini salah satu. Yang pertama, mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Yang kedua, berperan untuk memperkuat organ tanaman, daun, bunga, dan buah agar tidak mudah rontok. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman dari kondisi cekaman lingkungan, baik itu kekeringan atau dari serangan penyakit. Yang keempat, meningkatkan kualitas, mutu, serta bobot panen. Yang kelima, meningkatkan daya simpan buah dan tidak mudah busuk. Kita kembali dari pertanyaan sahabat muda bertani, mana yang sebaiknya digunakan untuk tanaman kita, pupuk ZK, KCL, ataupun KNO3. Yang kita ketahui dari ketiga pupuk ini, untuk KCL ini juga banyak sekali diproduksi oleh dari berbagai brand merek. Sebaliknya juga dengan KNO3 ini juga banyak. Sebagai contoh ada yang diproduksi oleh Pak Tani, ada juga dari Tawon dan lain sebagainya. Yang pertama kita kupas untuk ZK. ZK ini kalium sulfat dengan kadar kandungan kurang lebih 50% kalium dan 70% sulfur. Dan untuk kelebihannya dari pupuk ZK, sumber unsur kalium dengan kadar tinggi khususnya untuk tanaman yang sensitif terhadap keracunan klorida seperti wortel dan kentang. Pupuk ZK bersifat tidak higrokopis sehingga dapat disimpan lama walau kelembapan udara tinggi, mudah larut dalam air. Untuk kekurangannya dari pupuk ZK ini, harganya mahal dan reaksinya asam, sehingga jika digunakan pada lahan yang cenderung kadar keasaman tanahnya rendah, nilai pH-nya akan semakin turun. Dengan kata lain, kadar keasamannya meningkat. Jadi ada kelebihan juga kekurangannya. Dan sekarang pupuk KNO3 atau biasa petani-petani menyebut kalium nitrat, yang artinya pupuk KNO3 ini mengandung unsur hara, kalium, dan nitrogen. Sedangkan untuk pupuk KNO3 ini ada dua jenis, yaitu merah dan putih.
Untuk kelebihan dari pupuk KNO3, memiliki kelebihan mudah larut dalam air dan hampir baik digunakan untuk segala jenis tanaman. Karena bersifat tidak meracuni, mengandung kandungan natrium dan klorida yang sangat rendah, kandungan nitrogennya tidak mudah menguap atau higrokopis karena dalam bentuk nitrat, cocok untuk semua jenis tanaman dalam segala fase pertumbuhan. Itulah kelebihannya. Dan apa kekurangan dari pupuk KNO3? Pupuk KNO3 mempunyai kekurangan sebagaimana ZK harganya mahal karena tidak mengandung klor. Selain itu, pupuk KNO3 juga mudah tercuci. Sehingga agar lebih efektif perlu diperhatikan teknik aplikasinya. Walaupun mahal, hal tersebut tidaklah menjadi masalah utama bagi petani selama aplikasi pemupukan memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Ini yang saya lihat, pupuk KNO3 ini walaupun harganya mahal, tetapi para petani sangat suka atau gemar menggunakan pupuk KNO3 ini. Dan pupuk KNO3 ada dua jenis, yaitu merah dan putih. Kita gunakan pada fase vegetatif maupun fase generatif. Di video Pemuda Bertani juga sudah dijelaskan perbedaan pupuk KNO3 merah dan KNO3 putih. Yang ketiga adalah KCl, yaitu kalium klorida dengan kandungan 60%. Pupuk KCl memiliki keuntungan dari segi harga, yakni lebih murah dibandingkan dengan pupuk ZK dan KNO3. Pupuk yang tidak mengandung klor harganya lebih mahal. Selain murah, pupuk KCl yang cenderung mudah didapatkan dalam berbagai merek, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Tetapi yang perlu diingat, untuk kawan-kawan sahabat muda bertani, jika kita membeli pupuk KCl ini, kita lihat kandungannya yang banyak diproduksi oleh brand merek yang berbeda-beda. Juga mempunyai kandungan kalium kloridanya juga berbeda. Untuk kekurangannya, senyawa KCl sebagaimana tergolong golongan senyawa garam-garaman, pupuk KCl akan larut dalam air dalam bentuk ion K+ dan Cl. Oleh sebab itu, penambahan unsur hara kalium dalam bentuk KCl juga menambah unsur klor dalam tanah. Klor merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman, namun jumlahnya yang sedikit. Unsur klor dalam daun tanaman dibutuhkan untuk proses fotosintesis, yakni pembentukan energi. Namun pemberian berlebihan unsur klor pada tanaman akan menyebabkan gejala daun menjadi hijau tua dan tebal. Pada beberapa jenis tanaman seperti kentang, wortel, cabai, tembakau, bawang merah, dan lain sebagainya, unsur klor bersifat meracuni atau tanaman tersebut sensitif terhadap unsur klor. Demikianlah uraian tentang perbedaan pupuk ZK, KNO3, dan KCl. Dan kita sudah jelaskan dari ketiga merek ini hanya ZK dan KNO3 saja yang tidak ada CL-nya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat muda bertani. Lebih bagus pilih pupuk ZK, KNO3, atau KCl. Semuanya bagus, tergantung kebutuhan dari tanaman kita dan selera sahabat-sahabat muda bertani. Bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangannya ketiga pupuk antara ZK, KNO3, dan KCl. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat muda bertani. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.